Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bongkar satu tumpukan catatan dari Anda yang semuanya muter-muter di satu kata. Kesannya sih tenang ya, tapi ternyata isinya badai. Selaras. Sumbernya dari pemikiran para Nur Zahid dan Budang. Misi kita hari ini sederhana aja. Kita mau cari tahu, apa sih sebetulnya makna hidup selaras itu? Karena ini pertanyaan jebakan kan? Begitu dengar selaras, wah, banyak yang langsung mikir, oh pasrah aja, ikut arus, ya udah nyerah. Tapi kalau saya lihat dari catatan Anda, kelihatannya intinya justru jauh lebih aktif dan butuh kecerdasan tinggi malah. Oke, mari kita bedah ini bersama. Anda benar sekali soal jebakannya itu. Konsep ini relevan banget buat siapa saja yang mungkin merasa, hidupnya itu kayak mendorong batu besar ke atas bukit setiap hari. Perasa berat, penuh perlawanan, dan ya ampun, nguras energi banget. Dan penting banget kita luruskan dari awal, seperti yang ditekankan di catatan Anda juga, ini sama sekali bukan tentang menyerah. Justru, ini tentang menemukan cara bergerak yang lebih cerdas, lebih efisien, dan yang paling penting, lebih ringan secara batin. Jadi fokus kita itu pergeseran. Dari mentalitas melawan realitas, jadi memahami realitas dulu. Cuma geser sedikit, tapi dampaknya luar biasa. Oke. Mari kita mulai dari fondasinya ya. Menurut para Nur Zahid, di catatan Anda, selaras itu bukan pasrah, bukan juga sekedar ikut-ikutan keinginan. Definisi intinya, keadaan batin yang tidak menentang realitas yang telah disadari. Kalimatnya pendek sih, tapi jujur, ini agak abstrak. Saya coba nangkep ya. Kalau ini murni soal keadaan batin, artinya tindakan kita di dunia luar jadi tidak penting gitu. Rasanya kok sulit ya misahin keduanya. Gimana kita ngehubungin batin ini sama pilihan-pilihan nyata kita setiap hari? Pertanyaan yang bagus sekali, karena disitulah letak kuncinya. Coba perhatikan frasa yang telah disadari. Dua kata itu jembatannya. Keselarasan itu hanya mungkin terjadi setelah ada kesadaran. Dan ini bukan sekedar tahu ya, tapi sadar betul akan realitas apa adanya. Bukan realitas yang kita harapkan, bukan yang seharusnya, tapi realitas yang sedang terjadi di depan mata kita. Nah, di sini beda fundamentalnya. Pasrah itu kan menyerah pada situasi yang kita nggak paham, seringnya sambil ngerasa jadi korban. Sedangkan selaras itu bergerak bersama situasi yang sudah kita pahami sepenuhnya. Jadi, iya, keadaan batin itulah yang nanti menentukan kualitas tindakan kita di luar. Oke. Jadi kuncinya di kesadaran dulu. Ini nyambung banget sama catatan Anda soal urutan yang keliru. Rasanya ini penyakit kita semua ya. Maunya langsung gas, langsung bertindak, mikirnya belakangan. Di catatan itu disebutnya kesalahan umum manusia. Para Nur Zahid ngegarisin urutan yang benar. Pertama, sadari dulu realitasnya. Kedua, dari kesadaran itu nanti muncul pemahaman. Baru yang ketiga, ambil langkah yang sesuai. Nah, kalau urutan ini dibalik, hasilnya bukan selaras, tapi benturan. Wah, kata yang kuat sekali ya, benturan. Dan benturan itu bukan sekedar kata loh, kalau kita hubungkan dengan gambaran besarnya, benturan inilah sumber dari hampir semua frustrasi. Proyek yang gagal, kelelahan mental yang kita rasakan. Benturan itu terjadi saat kita memaksakan sebuah aksi pada realitas yang belum siap atau nggak mendukung aksi itu. Gini deh analoginya, bayangkan Anda mau nyebrang sungai yang arusnya deras banget. Anda punya perahu dan dayung. Benturan itu adalah saat Anda mencoba mendayung lurus ke seberang sekuat tenaga, melawan arus utama. Apa yang terjadi? Anda habisin semua energi, otot tegang, keringat banjir, tapi perahunya mungkin cuma geser dikit. Atau malah mundur. Anda lelah luar biasa tapi tujuannya nggak tercapai. Nah, itulah benturan. Kebayang sekali. Kita sering banget melakukan itu ya, memaksakan ide kita di rapat yang audiensnya jelas-jelas belum siap, atau maksa sebuah hubungan jalan terus padahal semua tandanya udah merah. Ini sejalan sama pemikiran dari Budang yang Anda catat. Ada satu kalimat yang, jujur aja, agak menusuk tapi bener banget. Realitas itu tidak menunggu persetujuan kita. Dia udah ada, udah jalan, dan nggak peduli kita suka atau nggak. Jadi, waktu kita ngeluh, nyalahin, atau maksa, kita ini sebenarnya lagi menahan alur kehidupan. Dan tindakan menahan itu yang menciptakan tekanan batin. Tepat. Mari kita lihat mekanisme psikologis di baliknya. Tekanan batin itu adalah manifestasi dari energi yang kebuang sia-sia.
Bayangin Anda ngerahin 100 unit energi mental untuk nolak sebuah fakta. Misalnya fakta kalau proyek Anda telat dari jadwal. Energi itu nggak dipakai buat cari solusi, nggak dipakai buat komunikasi sama tim, tapi murni dipakai untuk debat dengan kenyataan di dalam kepala Anda. Ini seharusnya nggak terjadi. Kenapa sih ini bisa terjadi? Energi itu kan nggak produktif. Tujuannya cuma satu, menciptakan gesekan internal. Persis seperti mendorong tembok raksasa. Temboknya nggak akan geser, yang ada cuma bahu Anda yang sakit. Dan Anda kelelahan. Tekanan batin itu ya rasa sakit di bahu itu. Sadar kalau kita sendiri yang milih untuk dorong tembok itu langkah pertama untuk lepasin beban itu. Dari benturan dan tekanan batin, kita sampai ke satu istilah lagi yang tajam banget dari para Nur Zahid, yaitu pengingkaran. Definisinya di catatan Anda itu bukan tidak tahu, tapi sudah tahu, namun tidak menerima. Bedanya tipis banget, tapi dampaknya raksasa. Contoh-contoh yang Anda kasih di catatan itu relevan banget. Misalnya soal tubuh yang sudah sadar lelah, tapi terus dipaksa kerja lembur. Wah, ini kena banget. Di budaya kerja kita, itu sering dianggap sebagai lencana kehormatan kan? Tanda dedikasi. Padahal menurut kerangka ini, itu justru sebuah bentuk perlawanan terhadap sinyal paling jujur dari tubuh kita sendiri. Anda nangkep poin yang sangat krusial. Pengingkaran itu seringkali nyamar jadi sesuatu yang positif. Ketangguhan, ambisi, optimisme. Tapi ada batas tipisnya. Contoh lain dari catatan Anda. Sudah tahu kemampuan kita di satu bidang itu level 7, tapi kita nuntut diri sendiri untuk ngasih hasil level 10 dalam waktu singkat. Itu bukan ambisi, itu pengingkaran terhadap kapasitas real kita saat ini. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk refleksi Anda. Seberapa sering sih kita melakukan pengingkaran-pengingkaran kecil ini setiap hari? Mungkin waktu kita nunda percakapan sulit yang kita tahu harus dilakuin, atau waktu ngelihat saldo bank menipis tapi tetap bergaya hidup seolah semua baik-baik aja. Tunggu dulu. Jadi selama ini, rasa lelah mental yang saya kira datang murni dari tumpukan pekerjaan, jangan-jangan sumber utamanya adalah akumulasi dari penolakan-penolakan kecil saya sendiri terhadap realitas. Seperti waktu saya tahu sebuah tugas butuh 3 hari, tapi saya tetap janji ke diri sendiri dan orang lain buat nyelesain dalam 1 hari. Jadi, benturan dan tekanan batinnya itu sebenarnya saya yang ciptakan. Persis. Anda merangkumnya dengan sempurna. Setiap pengingkaran kecil itu kayak nambahin 1 tetes racun ke dalam gelas. 1 tetes nggak terasa. Puluhan tetes setiap hari selama berbulan-bulan akhirnya menciptakan rasa lelah mental yang kronis itu. Perasaan bahwa hidup ini selalu berat. Padahal mungkin bukan hidupnya yang seberat itu, tapi kita yang terus-terusan ngangkat beban dari pertarungan internal yang nggak perlu, yang lahir dari pengingkaran itu. Oke. Saya paham soal jangan melawan dan jangan mengingkari. Tapi kalau kita mengalir terus, apa kita nggak jadi kayak daun kering yang pasrah di bawah angin entah kemana? Gimana dengan tujuan, dengan ambisi, dengan cita-cita? Apa kita harus melepaskan semua itu? Ini kan bisa jadi alasan untuk jadi malas kan? Nah, ini dia miskonsepsi paling umum, dan catatan Anda dari Budang meluruskannya dengan sangat elegan. Selaras atau mengalir itu bukan berarti pasif. Justru sebaliknya, formulanya indah sekali. Pemahaman yang lahir dari kesadaran itu akan membentuk sebuah visi. Visi adalah tujuan jangka panjang Anda, arah kompas Anda. Lalu, mengalir mengikuti visi itulah yang disebut misi. Misi adalah cara Anda berjalan sehari-hari. Jadi, Anda tetap punya tujuan. Sangat jelas malah. Hanya saja, pergerakan Anda punya ciri khas. Tidak tergesa-gesa, tidak memaksa, dan tidak melampaui kesiapan realitas. Jadi punya visi menjadi penulis hebat itu nggak salah. Yang keliru adalah memaksakan diri menulis 1 novel dalam sebulan. Saat realitasnya kita baru bisa nulis 1 halaman berkualitas per hari. Begitu ya? Misinya harus selaras dengan kapasitas saat ini. Tepat sekali. Ini adalah sebuah tarian dengan realitas. Visi Anda adalah tujuan di seberang lantai dansa. Misi Anda adalah langkah-langkah dansanya. Anda nggak bisa maksa musiknya berubah jadi rock and roll kalau yang lagi diputri itu waltz, ya kan? Penari yang baik akan menyesuaikan gerakannya dengan ritme musik untuk bisa sampai ke tujuannya dengan indah dan efisien. Dia tetap bergerak maju, tapi dengan cara yang paling hemat energi dan paling minim gesekan. Dia tidak melawan musiknya. Dia menari bersamanya. Metafora tarian itu membantu sekali sih. Ini membawa kita ke bagian akhir yang paling realistis. Catatan Anda dari para Nur Zahid juga menegaskan, selaras itu bukan berarti hidup jadi mulus tanpa masalah. Masalah, tantangan, badai,
Itu semua bagian dari paket kehidupan. Yang beda adalah pengalaman internal kita waktu menghadapinya. Manfaatnya seperti yang tertulis di sana. Tidak banyak konflik batin, tidak penuh perlawanan dari dalam diri, dan tidak melelahkan secara mental. Alasannya sederhana, karena kita nggak lagi bertarung dengan kenyataan. Untuk membuatnya lebih konkret, kita bisa pakai analogi peselancar yang juga ada di catatan Anda. Ombak di lautan itu adalah tantangan hidup. Besar, kuat, dan nggak bisa kita kontrol. Peselancar yang pasrah, yang cuma diam di atas papan, ya akan digulung ombak begitu saja. Peselancar yang melawan, yang coba mendayung lurus nabrak ombak raksasa, papannya bakal patah. Tapi peselancar yang selaras, apa yang dia lakukan? Dia mengamati ombaknya, dia memahami arah dan kekuatannya, lalu dia memposisikan dirinya untuk menunggangi ombak itu. Dia memakai kekuatan destruktif ombak itu justru untuk mendorongnya maju dengan kecepatan luar biasa. Analogi peselancar itu kuat, tapi saya jadi kepikiran, gimana kalau kita ngerasa udah tenggelam? Bukan lagi di atas papan, tapi udah di bawah air, kehabisan napas. Gimana caranya menunggangi ombak kalau kita sudah ada di titik krisis yang ekstrim? Apa konsep selaras ini masih relevan? Itu pertanyaan yang sangat valid dan penting. Dalam situasi krisis ekstrim, prinsip dasarnya tetap sama, meski aplikasinya beda. Waktu tenggelam, insting pertama adalah panik, meronta-ronta sekuat tenaga. Ini adalah bentuk benturan yang paling dasar. Dan itu justru yang paling cepat menghabiskan oksigen dan energi. Orang yang terlatih bertahan di air tahu, langkah pertama adalah mencoba rileks, berhenti melawan agar tubuh bisa mengapung secara alami. Itu adalah bentuk keselarasan level mikro, menyelaraskan diri dengan hukum fisika buoyancy. Jadi, selaras dalam kondisi krisis mungkin bukan tentang bergerak maju, tapi tentang bertahan hidup dengan cara paling efisien. Berhenti meronta, menghemat energi, dan mencari celah, sekecil apapun untuk bisa bernapas lagi. Jadi ya, prinsipnya tetap berlaku, bahkan di titik terendah sekalipun. Wow, itu jawaban yang kuat sekali. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua ini, kita bisa kembali ke kutipan pamungkas dari Budang di catatan Anda. Selaras adalah menjalani apa adanya sesuai keadaannya. Ini perlu digarisbawahi. Ini bukan soal nurunin standar hidup atau mimpi kita. Sama sekali bukan. Ini soal menyelaraskan tindakan dan ekspektasi kita dengan posisi kita yang sebenarnya dalam alur kehidupan. Ya, saat ini. Bener. Dan sebagai penutup, mari kita ikat semuanya. Jika kita setuju bahwa pengingkaran, penolakan terhadap realitas yang sudah kita sadari adalah sumber utama dari tekanan batin, dan tekanan batin inilah yang membuat hidup terasa berat, maka ini pemikiran terakhir dari kami untuk Anda bawa pulang. Coba pejamkan mata sejenak dan lihat hidup Anda saat ini. Area mana, bisa pekerjaan, hubungan, keuangan, atau kesehatan yang terasa paling berat, paling banyak menyedot energi Anda. Setelah diskusi kita hari ini, coba jujur pada diri sendiri. Isyarat apa dari realitas di area tersebut yang mungkin selama ini, tanpa sadar, sedang Anda tolak atau Anda abaikan?